Halo Sobat Onet, 9 artis karir dan reputasinya hancur akibat ulahnya sendiri. Di zaman sekarang ini menjadi orang populer itu cukup gampang, apalagi kalau udah viral kemana-mana. Namun, yang susah itu mempertahankan kepopulerannya itu. Sedikit aja bikin kesalahan, pasti dihujat oleh semua netizen. Lantas siapa sajakah artis yang reputasinya hancur akibat ulahnya sendiri? Berikut ulasannya yang telah Onet rangkum. Kiwil. Ada yang masih inget gak sama Ngelaba, salah satu acara komedi yang ditunggu-tunggu di zaman itu, dan yang bikin nama Kiwil semakin membesar. Tapi sekarang dia malah dikenal jadi artis tukang kawin karena suka poligami dan juga cerai melulu. Udah gitu, waktu diwawancara, istrinya disamain sama mobil, yang mana kalau dia sudah ada maunya, ya pokoknya harus dapat. Nah, kontroversi seperti ini nih yang akhirnya bikin orang lain jadi ikut kena getahnya. Pasalnya, dari berita-berita yang beredar, harta yang dimiliki Kiwil ini kayaknya jatuh ke tangan mantan istrinya. Dan sekarang anak-anaknya harus ngeliat bapaknya seperti itu. Ditambah lagi mulut lancipnya netizen juga nggak berhenti-henti. Makanya, mungkin Kiwil ini mikirnya daripada jadi artis tapi nggak laku dan tidak ada panggilan juga, dia milih mundur dari dunia hiburan aja, dan sekarang berdagang bebek. Pinkan Mambo. Kehidupannya Pinkan Mambo bisa dibilang pasang surut. Abis keluar dari Duo Ratu, dia ini kabarnya sempat jualan pisang dan berhasil balik lagi lewat solo karirnya di industri hiburan. Namun giliran nekat coba merantau ke Amerika, malah membuatnya redup kembali. Setelah kepulangannya dari sana, hidupnya tidak jauh dari kata kontroversi, apalagi sejak dia mengaku orang kaya dan punya 50 perusahaan. Tapi bukan cuma itu sumber kontroversi akibat ulahnya sendiri. Pinkan Mambo ini mengaku menjadi simpanan dari artis terkenal dengan inisial G. Terus di podcast bareng Dr. Richard Lee, dia mengaku pernah memacari 5 orang pria sekaligus loh. Akibatnya dia sempat bingung, siapa ayah dari janin yang dikandungnya ini. Marcel Widianto. Sempat ada kasus dengan Denny Cagur, yang mana adalah pihak manajemennya yang mengangkat dia. Ada orang tidak disepelein lah, sering telat juga lah, udah gitu terlalu star syndrome ya kalau kata orang-orang. Dulu aja datengnya sungkem, giliran udah punya duit kok jadi tengil ya. Nah dari sini kabarnya dia sampai diboikot oleh beberapa stasiun televisi. Soalnya dia tuh sering datang telat terus, ya mungkin biar jadi pembelajaran. Namun, ternyata di Vindes juga kabarnya sempet kena. Ngakunya izin sakit malah ngambil kerjaan di tempat lain. Nah kebiasaan itu juga diulang lagi waktu diajakin podcast saat pencalonannya. Tiba-tiba di hari H, ngebatalin dan juga tidak nempatin janjinya. Ade Londok. Beberapa tahun lalu nama Ade Londok ini sangat viral lantaran promosinya Odading Mang Oleh, hingga job pun berdatangan dari berbagai program televisi. Cuma dalam perjalanannya di dunia hiburan, penurunan popularitas pun terjadi akibat beberapa kontroversi yang dilakukannya. Seperti insiden Bang Malih, di mana Ade Londok menarik kursi yang akan diduduki sama Bang Malih, hingga akhirnya terjatuh. Setelahnya, netizen menganggap kalau tindakan ini tidak sopan dan gak hormat kepada senior dalam dunia hiburan. Berikutnya, ada komentar menghina fisik mantan pacarnya dalam sebuah unggahan, hingga viral lah pernyataannya tersebut. Banyak yang menganggap kalau hal itu body shaming dan tidak pantas. Dan sebenarnya masih ada lagi beberapa kontroversi yang dilakukannya. Kini Ade Londok kembali ke kehidupan sebelumnya dan menjadi tukang jahit. Mario Teguh. Dulu namanya sempat tersohor sebagai motivator di acara Golden Ways. Sekarang namanya sudah gak terdengar lagi sejak dirinya viral di tahun 2016, gara-gara dia tidak ngakuin Ario Kiswinar sebagai anak kandungnya, sampai tes DNA dilakukan. Ario memang anak biologis dari Mario Teguh. Yang disayangin, waktu prosesnya lagi berjalan,
dia malah mengira ini upaya penipuan dan nuduh mantan istrinya main sama lelaki lain. Tak hanya itu, di tahun 2022 dia juga diduga ikut terlibat dalam mempromosikan robot trading, padahal menurut pembelaannya cuma edukasi doang. Katak Bizar. Memiliki nama asli Nata Eko Stefanus, awalnya pria ini dikenal sebagai mantan Panglima Tauran. Kemudian beralih menjadi konten kreator, di mana terkenal karena kebal serta bisa ngalahin 150 orang sendirian. Namun, ujung-ujungnya Katak Bizar langsung hilang dari line, abis cekcok sama Ferry Irwandi. Dalam kontennya, dia ini sering banget ceritain masa jayanya waktu lagi tawuran dulu. Nah, sejak udah terkenal, mulai dia tuh terima endorsan yang mana diantaranya ada game judol. Jadi, di sini dia kena dua masalah, udah promosin tawuran, ditambah judol. Ya, gara-gara dia juga, sekarang jadi banyak yang tawuran karena dari sisi psikologis orang-orang bakal menirunya, karena sebagian dari mereka menganggap apa yang diomongin Katak Bizar itu keren. Gak heran kan sekarang dia diburu sama polisi. Nah ternyata waktu ditelusuri dia sudah ada di Kamboja sejak bulan lalu dan ngelakuin promosi judolnya dari sana. Lydia Pratiwi. Masih ingatkan dengan sinetron Jini Oh Jini yang diperankan oleh Lydia Pratiwi tahun 2006 lalu dia pernah terlibat kasus modaran karena didesak pamannya untuk melakukan tindak pemerasan. Gara-gara gak bisa melawan dan juga dipaksa habis-habisan, dia ikut divonis bersalah dan menghuni jeruji besi selama 14 tahun. Nah setelah bebas Lydia mengganti namanya menjadi Maria Elianor dan mencoba kembali ke dunia hiburan, namun upaya comebacknya menuai reaksi beragam dari netizen. Beberapa pihak masih mengingat keterlibatannya di masa lalu, yang menyebabkan munculnya sentimen negatif kepada dirinya. Sule. Belakangan ini sosoknya tak pernah muncul di televisi, ada apa sebenarnya? Ternyata hilangnya Sule dari televisi ada penyebabnya. Salah satunya yakni dia dan Mang Saswi pernah dilaporkan ke pihak berwajib atas kasus penistaan agama karena ketawa. Dan menurut informasi, Sule pernah dapat bayaran 250 juta rupiah untuk honor 1 jam di televisi. Saipul Jamil. Bermula dari tahun 2016 karena kasus yang menggunakan hidup dan karirnya. Udah gitu, ada sebuah pernyataan dilontarkan langsung sama pihak Dewi Persik. "Wai, gue bisa jadi janda karena laki gue tuh pelangi dan KADRT." Makanya setelah keluar dari jeruji besi dia langsung disambut oleh boykot netizen. Sehingga stasiun TV juga ragu memanggilnya. Dan kabar terbarunya lagi, kasus lama kembali terulang, seolah gak ada kapok-kapoknya. Oke Sobat Onet, itulah 9 artis yang tak lagi dipakai di televisi akibat ulahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, sampai jumpa kembali, wassalam.